Shalom, ketika saya menoleh kembali ke perjalanan 40 tahun yang telah Tuhan anugerahkan kepada Yayasan Pernias, hati saya dipenuhi rasa syukur. Begitu banyak peristiwa telah kami lalui. Ada sukacita, ada air mata, ada tantangan yang terasa mustahil. Namun melalui semua itu, kami belajar satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Tuhan selalu setia. 40 tahun yang lalu, kami hanyalah orang-orang biasa yang memiliki satu kerinduan sederhana, yaitu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan kasih-Nya kepada sesama. Kami percaya bahwa memberitakan Injil tidak hanya cukup melalui kata. Kasih harus diwujudkan dalam tindakan. Berangkat dari kenyataan inilah, pada tahun 1986, Yayasan Pernias didirikan sebagai perpanjangan tangan GKI Perniagaan untuk melayani masyarakat. Pelayanan kami diawali melalui radio Suara Pembangunan yang menjangkau banyak jiwa dengan kabar keselamatan dan pengharapan. Namun, Tuhan membawa kami melangkah lebih jauh. Kasih yang semula disampaikan melalui gelombang radio kini diwujudkan melalui pelayanan kepada para lanjut usia. Dengan dukungan jemaat, doa yang tidak pernah putus, serta kemurahan hati para donatur, Tuhan membuka jalan bagi berdirinya Rumah Perawatan Usia Lanjut Kristen Muara Kasih di Kapuk Muara. Kami bersyukur karena almarhum Bapak Hosea Gunawan dan almarhum Dr. Gigi Wirawan Laswardi mempersembahkan tanah seluas 1.500 meter persegi sebagai wujud kasih dan iman. Ditambah dengan kami membeli 1.500 meter lagi di sampingnya, sehingga rumah pelayanan ini dapat dibangun. Pelayanan yang dimulai hanya dengan 2 orang penghuni itu kemudian bertumbuh menjadi rumah yang menghadirkan kasih, perhatian, dan pengharapan bagi banyak lansia. Perjalanan ini tentu tidak selalu mudah. Kami melewati krisis ekonomi, kerusuhan tahun 1998, terhentinya pelayanan radio, hingga banjir besar yang berulang kali melanda Kapuk Muara. Secara manusia, semuanya itu terasa mustahil. Namun, justru pada saat itulah kami menyaksikan tangan Tuhan bekerja melalui kemurahan hati Ibu Sylvia Condrowardoyo dan almarhumah Ibu Dewi. Tuhan menyediakan tanah di Belabong seluas 6.000 meter persegi sebagai tempat baru bagi pelayanan ini. Kami belajar untuk percaya. Saudara, saat pembangunan dimulai, dana yang kami miliki hampir tidak ada. Sedangkan anggaran untuk pembangunan ini senilai 8 miliar rupiah dengan target penyelesaian 2 tahun. Bantuan dari majelis jemaat hanya cukup untuk meratakan tanah. Saya masih mengingat ketika kami harus membayar tagihan pembangunan sebesar 500 juta rupiah, sementara uang yang tersedia bahkan tidak cukup, hanya tersedia 50 juta rupiah. Yang dapat kami lakukan hanyalah berdoa dan percaya. Dan Tuhan menjawab dengan cara yang sungguh luar biasa. Pada hari itu, kami bertemu tanpa sengaja dengan seorang jemaat yang menanyakan tentang perkembangan pembangunan Bilabong. Dan beliau memang memiliki kerinduan untuk ambil bagian. Jumlah persembahan yang diberikan tepat 500 juta rupiah. Kemudian pembangunan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa hutang. Saat itulah kami semakin yakin bahwa pelayanan ini berkenan di hati Tuhan. Pelayanan ini adalah milik Tuhan, merupakan perpanjangan tangan gereja dan keluarga. Pada bulan November tahun 2006, Rumah Perawatan Usia Lanjut Kristen Muara Kasih Bilabong mulai beroperasi.
Hingga hari ini, Tuhan terus memperluas pelayanannya, menjadikan RPUK Muara Kasih sebagai rumah yang menghadirkan kasih, pengharapan, martabat, dan sukacita bagi para lansia, serta menjadi berkat bagi masyarakat. Ketika saya mengenang perjalanan ini, saya tidak melihat apa yang telah kami kerjakan. Saya justru melihat begitu banyak orang yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Karena itu dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada para pendiri, seluruh pengurus dari setiap generasi, jemaat GKI Perniagaan, para donatur, relawan, karyawan, keluarga para penghuni, dan semua pihak yang telah bekerja bersama dalam pelayanan ini. Harapan saya sederhana, kiranya generasi penerus tetap setia memegang visi yang telah Tuhan percayakan ini. Jangan pernah kehilangan kasih, jangan pernah meninggalkan panggilan, dan jangan pernah berhenti melayani. Karena pada akhirnya, warisan terbesar yang kita tinggalkan bukanlah gedung yang kita bangun, ataupun program yang kita jalankan, melainkan kasih yang kita hidupi, kehidupan yang kita sentuh, dan pengharapan yang kita tanamkan di dalam hati sesama. Seperti firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat ulang tahun ke-40 Yayasan Pernias. Mari kita terus setia melayani dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 40 tahun telah berlalu, dalam kasih-Mu kami berjalan.